Perkenalkan, nama saya Christina Julita Fonia dengan nomor absen 39, akhiran NIM 114. Saya di sini sebagai tim kontra dan partner saya. Sama saya Ika Rahiningrum dengan nomor 40 dan akhiran NIM 115. Saya sebagai tim pro. Baik, di sini kami akan menjelaskan pendidikan moral berbasis teori Piaget versus teori Colbert. Pengertian moral menurut Piaget menyentuh aspek perkembangan moral, teori perkembangan moral yang Piaget kemukakan pada tahun 1932 dalam monografnya The Moral Judgment of a Child, memberikan landasan penting dalam pemahaman tentang bagaimana anak-anak memahami konsep moral. Menurut Piaget, perkembangan moral terjadi melalui beberapa tahap. Yang pertama, tahap moral anak praoperasional pada usia 2-7 tahun. Pada tahap ini, anak cenderung melihat moralitas dari sudut pandang eksternal. Anak memandang moralitas dari sudut hukuman dan kenyamanan pribadi. Anak mengikuti aturan karena takut akan hukuman, bukan karena pemahaman internal tentang apa yang benar dan apa yang salah. Kemudian yang kedua, tahap moral anak operasional konkret pada usia 7-11 tahun. Pada tahap ini anak mulai memahami konsep hubungan timbal balik dan adil. Anak mulai mengerti bahwa aturan-aturan dibuat untuk menjaga ketertiban dan keselamatan, dan bahwa aturan-aturan tersebut bisa dimodifikasi jika terjadi kesepakatan bersama. Kemudian yang ketiga, tahap moral anak operasional formal usia 11 tahun ke atas. Pada tahap ini, anak-anak mulai memahami konsep moralitas yang lebih abstrak dan universal. Anak dapat mempertimbangkan nilai-nilai moral secara lebih mendalam dan memahami bahwa aturan moral tidak mutlak, tetapi bergantung pada prinsip-prinsip moral yang lebih tinggi. Oke, baik, yang kedua itu adalah teori Lawrence-Colbert, seorang psikolog perkembangan Amerika. Mengembangkan teori moral yang dibangun di atas kerangka kerja Piaget. Menurut Colbert, perkembangan moral berkembang melalui 6 tahap yang terbagi dalam 3 tingkatan. Tingkat yang pertama itu adalah prakonversional. Tahap 1, orientasi hukuman dan kepatuhan moralitas dilihat dari sudut pandang menghindari hukuman. Tahap kedua, orientasi pertukaran yang menguntungkan sendiri moralitas dilihat dari sudut pandang kepuasan diri sendiri dan imbalan yang diterima. Kemudian tingkat yang kedua itu adalah konfesional. Tahap 3, orientasi hubungan interpersonal yang baik, moralitas dilihat dari sudut pandang memenuhi harapan orang lain. Tahap 4, orientasi otoritas dan tata krama sosial moralitas dilihat dari sudut pandang mematuhi aturan sosial dan hukum yang berlaku. Kemudian tahap 3, tingkat pro-konversional. Tahap 5, orientasi kontraktual dan hukum demokratis. Moralitas dilihat dari sudut pandang menghargai, kesepakatan dan hukum yang adil. Tahap 6, orientasi prinsip moral universal. Moralitas dilihat dari sudut pandang prinsip moral universal, keadilan dan martabat manusia. Perbedaan utama antara teori Piaget dan Colbert adalah bahwa Colbert lebih fokus pada aspek moral, sementara Piaget menempatkan perkembangan moral dalam konteks perkembangan kognitif secara umum. Meskipun terdapat perbedaan pendekatan, keduanya menyediakan landasan penting bagi pemahaman perkembangan moral pada anak-anak dan remaja. Pendidikan moral berbasis teori Piaget dan teori Colbert sering dibandingkan karena keduanya mengkaji perkembangan moral anak, meskipun dengan pendekatan yang berbeda. Kemudian, saya sebagai tim pro, pendidikan moral berbasis teori Piaget mengemukakan bahwa perkembangan moral anak berhubungan erat dengan perkembangan kognitif mereka dan terjadi melalui 2 tahap utama, moralitas heteronom berdasarkan aturan eksternal dan moralitas otonom berdasarkan pemahaman tentang niat dan keadilan. Kemudian pro teori Piaget fokus pada pengalaman sosial dan kognitif. Piaget menekankan bahwa bagaimana anak-anak belajar dari interaksi sosial dan pengalaman langsung yang dianggap penting dalam pengembangan moral. Kedua, tahapan naturalis, teorinya berakar pada tahap perkembangan kognitif alami anak
yang membuat pendidikan moral lebih sesuai dengan tahapan perkembangan anak. Ketiga, pentingnya autonomi. Piaget menekankan bahwa anak-anak akan menjadi lebih mampu membuat keputusan moral secara otonom seiring bertambahnya usia, yang penting dalam pendidikan untuk mendukung pemikiran kritis dan kemandirian moral. Menurut saya dari tim kontra tentang teori Piaget, kurangnya perincian tentang terhadap moral lebih lanjut. Piaget hanya membagi perkembangan moral menjadi dua tahap yang dianggap terlalu sederhana dan kurang menjelaskan perkembangan moral pada usia remaja atau dewasa. Yang kedua itu kurangnya pengukuran objektif. Piaget tidak merumuskan metode yang jelas untuk mengukur perkembangan moral sehingga sulit untuk diterapkan dalam evaluasi pendidikan. Yang kedua, pendidikan moral berbasis teori Kohlberg. Lawrence Kohlberg memperluas teori Piaget dan mengembangkan model perkembangan moral yang terdiri dari 3 level dengan 6 tahap perkembangan moral. Kohlberg menekankan bahwa perkembangan moral anak terjadi melalui tahapan yang progresif dan keputusan moral lebih didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan universal. Saya sebagai tim pro teori Kohlberg. Yang pertama, struktur yang lebih rinci. Kohlberg menawarkan 6 tahapan yang mencakup perkembangan moral dari anak-anak hingga dewasa sehingga memberikan panduan yang lebih komprehensif bagi pendidikan moral. Kedua, pendekatan berbasis penalaran. Kohlberg menekankan pentingnya penalaran moral, yaitu kemampuan anak untuk memahami prinsip moral yang lebih kompleks seperti hak asasi manusia dan keadilan sosial. Ketiga, fokus pada keadilan. Teorinya mendorong siswa untuk beralih dari kepatuhan terhadap aturan menuju pemikiran yang lebih mendalam tentang prinsip-prinsip moral yang mendasari aturan tersebut. Sangat relevan dalam pendidikan moral modern. Baik, menurut saya dari tim kontra teori Kohlberg itu penekanan yang terlalu kuat pada keadilan. Kohlberg dikritik karena terlalu fokus pada keadilan, sementara aspek moral lain seperti empati, kasih sayang, atau kepedulian terhadap orang lain kurang mendapatkan perhatian. Kemudian yang kedua itu adalah tahap yang kaku. Beberapa kritikus menganggap tahapan Kohlberg terlalu linear dan kaku, tidak mempertimbangkan bahwa seseorang mungkin berada di tahap perkembangan moral yang berbeda dalam konteks atau situasi yang berbeda. Kemudian yang ketiga, kurangnya perhatian pada peran emosi. Kohlberg lebih fokus pada aspek kognitif dan dari penalaran moral, sementara peran emosi dalam perkembangan moral tidak begitu diperhatikan. Perbandingan konsep utama yang pertama, tahap perkembangan moral. Piaget hanya membagi perkembangan moral menjadi 2 tahap yang mencerminkan perubahan dari moralitas heteronom ke otonom. Yang kedua itu menurut Kohlberg menawarkan 6 tahap dari kepatuhan terhadap otoritas hingga prinsip-prinsip moral universal. Fokus utama dari teori Piaget ini, Piaget lebih menekankan pada pengalaman sosial dan interaksi dengan orang lain, terutama dalam konteks hubungan sebaya. Menurut Kohlberg, lebih menekankan pada penalaran moral berbasis keadilan dan prinsip-prinsip etis yang lebih abstrak. Pendekatan terhadap aturan, menurut teori Piaget, melihat aturan sebagai sesuatu yang dipelajari dan bisa berubah berdasarkan interaksi sosial. Menurut teori Kohlberg, melihat perkembangan moral sebagai progresi dari kepatuhan terhadap aturan menuju pemahaman tentang prinsip moral yang mendasari aturan. Saya sebagai tim pro pendidikan moral berbasis Piaget, yang pertama lebih sesuai dengan perkembangan alami anak dan menekankan pembelajaran berbasis pengalaman. Kedua, mendorong anak untuk berpartisipasi aktif dan mengembangkan otonomi moral. Pro pendidikan moral berbasis Kohlberg, yang pertama memberikan panduan yang lebih terstruktur dan jelas tentang tahapan perkembangan moral. Kedua, mendorong anak untuk berpikir kritis tentang keadilan dan prinsip etika yang lebih luas.
Kontra pendidikan moral berbasis Piaget terlalu sederhana untuk menjelaskan perkembangan moral pada tahap yang lebih lanjut. Kemudian yang kedua, sulit diterapkan secara sistematis dalam pendidikan moral. Kontra pendidikan moral berbasis Colbert, yang pertama itu pendekatan yang terlalu kognitif dan kurang memperhatikan aspek emosi. Yang kedua, terlalu fokus pada satu aspek moral, yaitu keadilan, dan kurang memberi perhatian pada empati atau kasih sayang. Secara keseluruhan, kedua teori ini memberikan landasan yang berbeda untuk pendidikan moral, dan pendidikan dapat menggabungkan elemen dari kedua teori tersebut untuk menciptakan pendekatan yang lebih holistik sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangan siswa. Sekian dari kami tentang pro dan juga kontra teori Piaget versus teori Colbert. Bye-bye. Terima kasih.